Aktris cantik Megan Domani membagikan pengalamannya saat mengisi suara di film animasi bertajuk Shizuki the Movie Harta Pulau Monyet. Banyak hal baru yang ia temui, salah satunya harus menjaga suaranya selama proses rekaman. Adik dari Brian Domani itu mengatakan dirinya juga harus menemukan karakter suaranya sendiri. Menurutnya hal tersebut cukup rumit karena setiap pemain harus berimajinasi dari naskah skenario yang dibaca. Selain Megan, film animasi yang diproduksi oleh Falcon Picture itu juga melibatkan Andovi Da Lopez sebagai pengisi suara monyet. Mungkin bisa dijelasin dikit tentang perannya Kak Megan di sini itu jadi apa? Jadi peran aku di film Juki berperan sebagai Susi. Dia adalah seorang yang outgoing, dia pemburu harta karun, dan di sini sebenarnya bisa dibilang peran dia itu baik karena dia membantu Juki dan keluarganya untuk mencari hartanya. Ada tantangan tersendiri nggak sih Kak waktu meranin Susi ini? Lumayan besar sih sebenarnya tantangannya karena ini film animasi pertama aku, pertama kali voice acting, dan waktu itu aku umur 16 tahun, jadi pengalaman aku belum begitu banyak. Udah gitu aku bersama para cast yang menurut aku yang udah senior yang luar biasa, jadi emang ada deg-degannya juga, tapi alhamdulillah sih kayaknya semuanya udah lancar. Aku nggak sabar nonton sih. Berarti juga belajar banyak dari para senior juga ya? Banget, iya. Lalu untuk latihan khusus mungkin ada Kak untuk voice actingnya? Iya, kita emang semuanya dilatih sama Mas Aji Bong, dia adalah seorang acting coach. Itu yang tadi sempat diomongin juga, kita tuh ada latihan dimana kayak kalau kita jatuh suaranya seperti apa. Kan kita sering lakuin itu sehari-hari, tapi kita nggak sadar kalau kita membuat suara-suara gitu kan, ada efek-efek suara. Dan dari situ kita jadi belajar kalau kita jalan kayak ada suara kayak gitu, atau kayak haus deh gitu, kayak ada suara-suara kecil yang kita nggak sadar kita lakukan, dan itu yang kita pelajari sih. Dari syuting film ini gimana? Momen paling berkesan pastinya bisa main di film animasi itu pertama, terus bisa main bersama para cast yang luar biasa banget, dan bisa voice acting pertama kali menurut aku itu berkesan banget, dan aku nggak sabar semoga ini bisa naik filmnya supaya bisa ada Juki yang ketiga. Ini kan berapa kali untuk take vokal sendiri ketika itu? Jadi kebetulan kita semua tuh di satu ruangan, jadi emang kita melalui scene-nya tuh langsung barengan gitu, jadi emang di satu ruangan. Tapi lucunya kita tuh nggak berhadapan karena kita sedepan mic, jadi kita samping-sampingan tapi kita di mic gitu, jadi emang imajinasi sendiri aja di dunia sendiri gitu. Dan yang seperti tadi dibilang sama Kak Rigen kalau nggak salah, kita semua punya imajinasi yang berbeda, jadi itu yang bisa bikin lebih seru lagi sih gitu. Enggak, karena emang kita menjaga banget suaranya, nggak makan gorengan, nggak minum manis-manis, nggak minum es, karena emang itu sih yang bikin serem kalau kita kehilangan suara atau apa gitu kan. Tapi biasanya kan kalau acting kan beradu acting ini. Agak sempet gugup atau gimana gitu yang kamu rasain ketika itu? Gugupnya karena kita jadi fokus banget sama suara kita, gimana cara kita menyampaikan perasaan karakter kita dengan suara saja. Itu sih paling yang bikin lumayan deg-degan. Berarti dimintanya pakai suara sendiri atau agak sedikit diberatin? Sebenarnya suara sendiri, cuman kayaknya karena 5 tahun lalu suara aku udah agak berubah, sekarang lebih rendah mungkin. Waktu itu aku 16 tahun ini aku 22, jadi ya itu sih paling yang berbeda. Aku dulu suaranya lebih tinggi aja. Untuk dialek sama nggak cirinya si Susi sama Megan? Enggak, Susi tuh lebih cheerful, maksudnya dia lebih sering kayak tadi yang dilihat di trailer kayak saya Susi, saya pemburu harta, kayak lebih cheerful, lebih fun gitu loh pembawaannya. Kalau aku kan lebih santai aja sih kalau Megan. Banyak belajar ke siapa mungkin dari Megan sendiri untuk acting waktu itu? Sebenarnya kalau banyak belajar yang tadi aku bilang dari acting coach, karena emang seperti tadi yang kita semua bilang kebanyakan tuh voice acting pertama kali paling ke Tante Maya Wulan sih, karena emang di Juki pertama dia udah pernah. Jadi dia ngasih tahu, oh ini kalau lagi excited gimana cara membedakan di scene-scene tertentu biar nggak sama terus gitu. Tapi ketika itu sempat berapa kali take atau salah Pastinya gitu? pasti ada yang salah-salah, atau mungkin bukan salah, cuman dari kayak Daryl kayak masih belum dapet nih, coba lagi deh. Tapi itu sih menurut aku yang bikin seru karena jadinya kita lebih eksplor karakter kita lagi. Halo semuanya, gue Andovi Da Lopez, dan pertama kali gue voice acting, apalagi voice acting menjadi seorang panglima monyet. Keren men, seru, gue belajar banyak karena gue workshop banyak dan harus benar-benar berlatih dan masukin karakter untuk menjadi karakter apalagi seorang binatang ya, bukan seorang manusia. Jadi gue ambil ciri khas yang beda, suara gue juga sedikit gue bedain. Pengalaman sangat unik. Tapi ketika itu latihannya berapa lama dan gimana suasana ketika itu? Gue take 5 tahun yang lalu ya, karena film ini kan 2019 sebelum pandemi.
mingguan kalau nggak salah dia. Iya serius, karena kan harus ciri khas suara Panglima Monyet. 2 minggu latihan, workshop sama Faza sama Daryl, baru take. Tapi ketika itu suara lu tipe-tipe agak-agak seret gimana sih? Enggak, ini emang suara gue sekarang lagi seret. Tapi waktu itu nggak beda. Tadi kalau lu sadar, itu suara gue di trailer. Ya kan? Tapi gue bedain. Ya tantangannya gitu, karena pertama kali voice acting, lu harus acting dan harus membayangi visualnya, kan visualnya belum ada. Jadi kita, untung Daryl sama Faza sebagai sutradara dan penulis benar-benar membantu kita untuk masukin karakter, situasinya dijelasin kayak gimana, kita lagi ngapain, lagi ngomong sama siapa, lagi apa, baru kita acting. Jadi benar-benar membantu. Tapi susah ya, berandai kan nggak ada lawan main seperti itu. Memang, makanya untung skripnya jelas, imajinasinya udah disetting. Maksudnya imajinasi udah dikasih gambar sama sutradara. Ya misalkan Novi, lu Panglima Monyet, scene lu lagi di sini, lagi ngapain sama monyet sepuh, lagi ngapain, keliling lu ada apa, emosi lu bagaimana, lu ngomong apa. Jadi benar-benar disettingkan. Tapi jadi ketagihan gak sih? Lu pengen nyoba-nyoba sesuatu bikin kayak gitu? Kalau gua dapet kesempatan yang baru untuk voice acting lagi dalam animasi, tentu gua mau banget. Menurut gua ini sangat challenging dan menurut gua juga pengalaman yang unik dan ya masa lu gak coba sesuatu yang baru gitu. Tapi menurut lo film animasi khususnya untuk Indonesia nih, menurut lo seperti apa nih? Berkembang. Apalagi kan habis si Juki pertama panitia hari akhir itu kalau nggak salah 680.000 penonton. Yang pertama. Juki 2 semoga di atas itu. Ada film-film Nusa, ada film-film banyak lah. Jadi menurut gua animasi Indonesia pasti makin naik makin maju. Gue yakin banget. Jadi harus banyak PA-PA seperti Falcon yang berani untuk investasi dan mau taruh duit di film animasi. Tapi melihat case-case yang lain gimana nih perjuangan? Wah keren sih, men, lu satu case sama Indra Jegel agak lain 9,1 juta penonton. Coki Pardede, Pade Indro, Kamin, udah men. Gue sangat bersyukur dan terima kasih gue bisa ada di sini. Mungkin agak ngulang sedikit tuh dari Gue gak mau ngulang apa-apa. Enggak, misalnya kayak jadi Panglima Monyet sendiri ini kan jadi Iya. monyet ya. Itu Itu tuh menarik, kesulitannya kan gini, lu dubbing untuk lu ngisi suara untuk animasi manusia aja udah susah. Kalau lu ngisi animasi suara untuk seorang binatang, apalagi seorang Panglima Monyet, itu tuh gue workshop dulu sama Faza sama Daryl. Gue dikasih tahu, Andovi kalau binatang itu apa nih. Jadi kita butuh workshop sekitar 2 minggu. Ciri khas suaranya bagaimana, ada ciri khas catchphrase-nya atau bagaimana, ngomongnya bagaimana. Gue nonton Zootopia, Lion King, gue nonton karena biar ada referensi dong, karena gue nggak tahu. Jadi Ice Age, karena ya lu bukan manusia di sini, lu berperan sebagai binatang yang dimanusiakan, ya, ibaratnya. Which is sangat, tapi terima kasih Faza dan Daryl dari sutradara dan penulis di si Juki di Harta Pulau Monyet yang nge-guide gue dalam proses mengisi suara sebagai binatang. Kejutan datang dari pasangan selebriti Dwi Sasono dan Widi Mulia. Pasalnya beberapa waktu lalu keduanya ditawari main film bersama ketiga anak mereka, yakni Widuri dan Bagus serta Drew Prawiro. Keluarga ini akan membintangi film layar lebar bertajuk Keluarga Super Irit karya sinias Daniel Rifki yang diadaptasi dari komik laris asal Korea Selatan. Film ini mengisahkan keluarga yang tadinya hidup boros hingga terlilit hutang. Kondisi tersebut makin parah saat sang ayah kehilangan pekerjaan. Mau tak mau, keluarga ini pun harus putar otak untuk berhemat agar kondisi perekonomian perlahan membaik. Lantas apa pertimbangan keluarga Dwi Sasono untuk menerima tawaran film ini? Tadi yang diberitakan kalau memang ini persiapannya udah cukup lama ya, dari setahun yang lalu. Keluarga Super Irit. Dan memang begitu ditawarin, diajak oleh Falcon untuk memerankan ini di keluarga, itu aku sampaikan ke anak-anak, mereka ternyata semuanya semangat, excited, dan mereka mau. Jadi
Iya, sudah proses berjalan sampai hari ini. Yang sebentar lagi 3 hari lagi kita akan mulai syuting di hari pertama. Melihat Bro juga ikut terlibat nih untuk proyek pertamanya di film ini. Mungkin seperti apa sih, ada nervous gitu nggak sih tadi? Nah, coba ditanya gimana Bro? Ya ini film pertamaku. Iya ada nervousnya banyak malahan. Aku perlu catch up. Oh iya. Aku every time I have aku pakai buat latihan. Aku tanya-tanya ke ibu bapak, ke Widuri. Aku juga meluangkan waktu buat cari membuat karakter Billy di film ini juga. Ya bisa kasih ide, kasih kita bisa ngapain nanti ke depannya. Jadi rasa memiliki mereka dengan peran di Keluarga Super Irit ini, produksi Falcon, itu sangat besar. Dan berproses itu benar, karena selama 2 tahun ini kami menanti-nantikan hari ini terjadi gitu. Dan bisa dibayangkan betapa kami bersemangat ya, karena 3 hari lagi mau syuting. Saya di sini mewakili peran saya di sini, Linda, mewakili peran ibu-ibu pada umumnya, melampaui masa-masa sulit itu gimana ya dalam hal finansial yang secara kebanyakan ibu-ibu lah yang pegang kendali di rumah ya. Jadi aku yakin ini akan jadi tayangan yang semua orang bisa nikmati, bisa ngambil banyak tips Dan trik Yes. cara berhemat di kehidupan sehari-hari ya. efisien, efektif gitu, karena memang itu yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Relate juga sama keluarga kalian nggak sih? Sangat. Sangat. Seirit apa sih gitu? Nah, cuma levelnya yang beda aja dengan kehidupan kita asli ya. Bisa dicontohkan Gimana apa tuh? gitu yang kalian lakukan gitu biasanya? Oke, kalau di rumah kami mungkin tanam-nanam untuk kalau sampai kita harus cuman bisa ambil bahan-bahan makanan dari rumah, kita nggak tergantung tuh sama tukang sayur dan sebagainya yang bisa. Itu kenapa kita nanam kalau di kehidupan asli. Kalau di salah satu yang aku bisa spill di sini mungkin nantinya Linda ini ngajarin seluruh keluarga itu tuh semua harus akurat. Jadi kalau kita beli sesuatu ya kita beli segini ya dapatnya segini. Nah ini yang kadang bocor halus, ibu suka nggak sadar. Kita beli sesuatu tapi ternyata itu nggak efektif gitu. Kita belinya begini, ntar misalnya ongkirnya mahal, kalau ngatasinnya gimana? Lalu timbangan, kalau kita beli ini segini ternyata ini udah termasuk ini kita kan maunya bersih gitu. Contohnya tuh beli ikan ya kan, timbangan ikannya ya nggak pakai tulang ya, karena tulangnya kan nggak dimakan, karena tulangnya udah berat sendiri gitu. Ya, misalnya gitu. Tapi kita bisa spill lebih banyak lagi. Jadi levelnya Itu udah level iritnya Linda tuh, tak tak terhingga. terhingga. Paling super. Jadi kalau penasaran, pengen tahu bagaimana hidup secara efektif, efisien, nggak benar-benar bisa nabung. Ini bukan masalah uangnya tuh nggak seberapa, kadang 10 juta sama 100 juta tuh sama aja. Tergantung kita spendingnya, benar nggak? Tapi kita lagi ngomongin di sini yang aku suka dari Keluarga Super Irit adalah kita bisa sedikit apapun penghasilan, kita selalu bisa tabung dari investasi. Nah gimana tuh tips-tipsnya? Silakan nonton. Gue sih, karena emang pada dasarnya ada lahan juga di rumah. Iya, kalau aku dari dulu sumur dulu ini aku sudah suka nanam bunga tapi gitu. Nah, terus sudah berkeluarga gitu, punya lahan, ya udah kita coba nanam deh karena kita pengen bener-bener yang kita merasa yakin kalau yang kita makan tuh adalah bersih Ya, gitu. terus kita punya pupuk komposter lagi. Ya, kita komposit juga di rumah. Jadi sisa sampah organiknya itu kita kelola sama daun kering, kan banyak di rumah kita, banyak kebun gitu. Terus dari maggot-maggotnya kita ambil buat kasih makan buat kita ternak juga ikan lele sama nila gitu. Jadi mereka makan itu. Jadi lebih terjamin lah semuanya dari sini. Nah mungkin tanaman apa aja sih yang ditanam, sayuran-sayuran apa aja yang ada di sana? Kadang panennya bisa berlebihan. Kita pernah bikin hidroponik di rumah. Karena berlebihan akhirnya kita tahu kayaknya waduh ini kita juga kan nggak jualan ya. Akhirnya malah jadi overflow. Kita ganti. Lalu kayak semacam singkong, ubi. Kalau lagi panen banyak, tapi kadang-kadang sampai daunnya merambat, waduh ternyata repot juga ya gitu, kita ganti lagi. Jadi kurang lebih kalau kayak jahe, cabai, ya kita ada di rumah, serai, daun, pokoknya yang sebenarnya kita taunya selama ini cuma buat hias, ternyata aku tanya-tanya banyak loh tanaman hias yang bisa dimakan juga gitu. Bayam, singkong, terus bayamnya juga ada bayam Brazil dikasih temen, dan akhirnya ketika dimulai setahun 2 tahun, ini udah mulai tahun-tahun jadinya lebih
tahu selahnya lah. Jadi Sampai saya minimalisir suka jadi budget. bahan eksperimennya Bu Widi buat nyobain ini, coba makan, ini coba makan. Bisa nggak? Ada yang nggak bisa dimakan mentah, jadi ada yang Iya. bener-bener kita jadi tahu juga. Tahu keracunan juga ya. Bukan keracunan, jadi terlalu tajam. Ada oksalatnya Ya, ya. itu nggak boleh, ada salah satu daun apa ya? Air, kubis Ada, air ya? iya itu ada Kubis air oksalatnya. itu kita kira itu bisa dimakan campur langsung kayak salad, ternyata itu harus direbus dimasak dulu. Karena itu ternyata kalau dilihat pakai mikroskop itu dia dalamnya itu apa selaputnya itu seperti pecahan-pecahan beling, makanya begitu dimakan tuh wah sakit banget di sini. Asapnya Gitu. saking asapnya dia tajam sekali. Padahal tapi nggak mematikan. Putri dari pendakwa Yusuf Mansur, Wirda Mansur, menggelar syukuran untuk meminta doa keselamatan saat menunaikan ibadah haji. Akan berangkat pada 7 Juni 2024, Wirda sudah menyiapkan semua kebutuhan dirinya selama di sana. Walaupun dirinya baru mendapatkan kabar keberangkatan hajinya 1 bulan yang lalu, Wirda sangat bersyukur karena dirinya mendapatkan undangan haji langsung dari pemerintahan Arab Saudi. Selain itu, Wirda menyebutkan keberangkatannya kali ini merupakan sebuah berkah yang dirinya tidak sangka. Tak hanya itu, di usianya yang masih sangat muda, yaitu 23 tahun, Wirda sama sekali tidak terbebani karena sudah menyandang gelar haji. Dirinya justru bahagia bisa diberikan kesempatan yang berharga ini dengan mudah. Kendati demikian, Wirda juga menulis 10 doa khusus yang dirinya akan panjatkan di sana ketika beribadah haji. Lantas apakah Wirda sudah menyiapkan kondisi kesehatan dan mentalnya dalam menghadapi semua rangkaian ibadah hajinya nanti? Kami baru saja menyelesaikan kegiatan acara syukuran atau yang biasa disebut sebagai Walimatus Safar untuk minta doa dari para orang tua, keluarga, kemudian teman, sahabat untuk kelancaran pergian haji, insya Allah. Ini haji pertama kali berangkat. Jemaah haji yang lain ya kayak. Iya, buat jemaah haji yang lain juga, mudah-mudahan kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan selamat. Sama siapa aja nih berangkatnya ntar? Wirda. Sama kami semua, tapi kami cuma sampai Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Wirda aja sendiri. Trainingnya udah berapa lama Kak Wirda ini untuk? Insya Allah, maksudnya? Ya udah merencanakan persiapan haji ini sudah dari kapan? Alhamdulillah dapat kabar bahagianya itu sudah sejak adalah kurang lebih sebulan yang lalu. Gitu. Baru kok. Baru banget alhamdulillah ya berjalan seperti biasa sih sampai lusa insya Allah berangkat. Tapi ketika dapat kabar itu senang kan udah pasti. Ada rasa takut juga nggak sih kayak berangkat sendiri? Iya itu ada rasa sebenarnya bukan takut yang gimana lebih ke nanti gimana ya kalau di sana bingung gitu. Sebenarnya itu aja sih. Tapi kan alhamdulillah sambil nyicil juga mempersiapkan apa ya ilmu pengetahuan bekal sebelum berangkat haji gitu. Dan alhamdulillah banyak disupport sama mama juga, dikuatin sama mama. Mau papa enggak ya? Sama papa support belanjanya aja deh, jajannya. Kak Wirda ini tamunya Raja Salman. Jadi tamunya Bang Putra Mahkota MBS. Seperti saya tahun lalu. Jadi ya nanti Kak Wirda bakal ketemu tuh sama Raja Salman, sama MBS. Yang mudah-mudahan jadi berkah buat semuanya. Kak Wirda berarti ini undang Jalur undangan, betul. Jalur undangan lewat Kerajaan Arab Saudi. Alhamdulillah ada beberapa delegasi lainnya juga yang berangkat. Insya Allah mohon doanya Perasaannya? Ya memang ini salah satu alhamdulillah ya memang keberkahan juga gitu. Ada yang namanya ini juga lucu baru tahu gitu jalur influencer. Jadi emang ini lumayan gitu dicari gitu ya yang kira-kira followersnya di atas 1 juta gitu. Dan alhamdulillah ini bukan tanpa apa ya menyertakan, ya tetap ikut di seleksi juga. Jadi ya
Wirda kirim lah gitu, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok juga, dan alhamdulillah kan memang itu salah satu berkah ya. Makanya ini Wirda juga pengen mengencourage anak-anak muda untuk jangan pernah berhenti men-syiarkan sesuatu gitu atau sharing-sharing sesuatu, karena sosial media tuh betul-betul efeknya luar biasa. Dia bisa baik, dia bisa buruk juga, dan alhamdulillah izin Allah lewat papa, lewat Toto Komiadi juga dan kawan-kawan lainnya, terutama ya lewat sosial media tadi, itu alhamdulillah bisa dapat undangan. Wirda, kamu sendiri kan ini udah akan berangkat sendiri nih, terus membawa tanggung jawab yang cukup besar ya. Perasaannya gimana sih Kak? Rasanya pertama pasti haru luar biasa ya, karena alhamdulillah wah ternyata aku tuh di usia muda banget itu dikasih sama Allah hadiah yang luar biasa gitu, bisa berangkat haji gitu kan. Biasanya kan kita kalau tahu yang berangkat haji tuh nenek gitu kan atau siapa gitu, tapi kok Masya Allah ya Allah sayang banget gitu dikasih sama Allah kesempatan untuk berangkat haji di usia yang semuda ini, bahkan belum nyampe 24 tahun, memang masih muda banget lah gitu. Jadi alhamdulillah pasti rasanya haru, bahagia, seneng, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Enggak lah, gak beban lah, justru itu kan sebuah anugerah, sebuah berkah gitu ya, karena kan itu rukun Islam kelima ya kan, berangkat haji gitu ya, merasa utuh gitu. Jadi merasa alhamdulillah izin Allah utuh sepenuhnya dari 1 sampai 5 nanti insya Allah. Jadi nggak merasa beban, justru termasuk ngerasa kayak ya Allah makasih udah sayang sama Wirda, doa apa yang mau diucapin di depan Ka'bah ntar? Apa jodoh atau apa gitu? Doa yang pertama pasti untuk orang tua, itu pasti buat mama, buat papa, buat segala urusannya papa juga, buat hajatnya mama, dan yang kedua buat adik-adik pastinya, yang ketiga buat pesantren Darul Mansur yang alhamdulillah sekarang Wirda lagi mulai merintis gitu, bangun sama adik-adik juga, ada Kumi, Kun Hafiz, Aisyah gitu. Terus kemudian untuk urusan-urusan Wirda juga, usaha dan segala macam insyaallah. Ini tadi sih kan sempat meneteskan air mata nih pamit sama mama, sama ayah. Iya, karena rasanya beda ya sama umroh kan, haji gitu. Jadi gimana ya, ada soft spot tersendiri di hati Wirda gitu, kayak ya Allah mama aku berangkat haji, papa aku berangkat haji gitu, ke nenek juga ya Allah gitu, kayak mimpi rasanya gitu. Jadi Iya tetap beda. beda. Antara haji sama umroh beda. Kak Wirda, ini kan dadakan ya, mungkin ada persiapan khusus gitu, apalagi kan banyak cerita tentang orang yang datang ke sana tuh suka terjadi hal-hal yang nggak di luar nalar gitu. Nah kakak sendiri persiapan khususnya apa sih? Persiapannya ya niat baik, sama husnuzon aja, nggak mikir macam-macam, nggak mikir aneh-aneh, malah udah nyiapin di benak nih, wah banyak banget nih waktu-waktu khusus ketika di sana buat dipakai doa gitu, mikirnya ke sana aja, udah nyiapin tuh doanya apa aja gitu, di kertas udah ditulis ada 10 doanya, jadi mudah-mudahan. Apa tuh? Bocorannya Ada salah deh. satunya. Ada deh. Jodoh termasuk nggak sih? Jodoh termasuk, ada deh. Tuh disebutnya ada. Ada, Ada ya. Berarti ada.